Masih bersama Kendil TV teman-teman, kita kembali ke kasus Juliana Marins yang jatuh di Gunung Rinjani. Saya pikir masalah itu sudah selesai. Ternyata keluarga Juliana Marins dan juga timnya, mereka katanya mempunyai fakta baru. Ya, fakta atau apa kita nggak tahu, bahwa ternyata kata mereka dengan timnya itu Juliana Marins sempat hidup selama 32 jam sebelum terjatuh kembali dan bisa bertahan 15 menitan, kemudian dia meninggal dunia. Dan tentu saja mereka akan membawa kasus ini kemungkinan besar ke PBB dan juga ke HAM, Komnas HAM, Hak Asasi Manusia Dunia. Setelah hasil otopsi ulang kedua keluar, keluarga Juliana Marins melakukan jumpa pers untuk menjelaskan langkah selanjutnya yang akan ditempuh. Melansir dari akun resmi DPU, Mariana Marins ditemani oleh tim ahli Nelson Massini dan kuasa hukumnya Reginaldo Franklin. Mariana selaku kakak Juliana Marins menjelaskan bahwa adiknya Juliana Marins saat terjatuh masih hidup selama 32 jam, harusnya bisa diselamatkan. Ia tahu bahwa kecelakaan itu serius, jaraknya luar biasa. Basarnas harusnya dipecat sejak awal, kata Mariana Marins. Adapun menurut tim ahli pembela hak asasi manusia di Rio de Janeiro, Teisa Bittencourt, ada 3 kemungkinan jalur hukum yang sedang dievaluasi. Di antaranya kriminalitas, tindakan indiktif terhadap lingkungan sipil di Indonesia, dan karena kasus ini sudah berada di ranah internasional, kasusnya bisa dibawa ke Komisi PBB atas dasar pelanggaran hak asasi manusia. Realizado no Brasil da morte da Juliana apontou que ela pode ter ficado viva por 31 Ada horas lagi após aja. a primeira queda. E a segunda queda dela, que resultou múltiplas fraturas e hemorragia, que foi a causa da morte da Juliana. E ela teria falecido entre 10 e 15 minutos depois da segunda queda. Ou seja, aquele primeiro vídeo que a gente viu da Juliana se movendo era a primeira queda. E ela ficou por 32 horas ali. E depois ela caiu de novo e aí sim ela faleceu. Para fazerem esse novo laudo, eles contaram com uma entomologista forense que é considerada uma das melhores do Brasil. O entomologista é responsável por fazer estudos em insetos e só foi possível saber realmente a hora que a Juliana morreu porque na cabeça dela eles tinham encontrado algumas larvas. Então a entomologista fez a análise desses insetos, viu ali qual é a posição dos ovos, a espécie e o tempo de desenvolvimento. Então ela fez uma análise retroativa e conseguiu entender quando foi a morte da Juliana. Mau dibawa kemana lagi, ditarik-tarik ke sana ke sini. Reputasi Indonesia bisa rusak. Nah, masalahnya kalau sampai terbukti adanya kelalaian dari Indonesia, baru keluar hasil kedua otopsi di Brazil kalau Juliana masih hidup 32 jam setelah dia jatuh. Kalian bisa komen kalau misalnya kalian ada fakta-fakta lainnya ya. Ini aku rangkum dari segala podcast dan artikel yang aku bisa baca, jadi kalian gak perlu repot lagi. Keluarganya Juliana Marins bilang kalau proses evakuasi Indonesia itu sangat lamban. Keluarga Juliana juga mendesak untuk menginvestigasi ulang karena mereka curiga kalau banyak kelalaian dari Indonesia. Juliana jatuh tuh 2 kali. Yang pertama dia jatuh 220 meter ke bawah. Di situ dia masih hidup. Nah, jatuhnya yang kedua dari 220 meter dia jatuh lagi 60 meter yang menyebabkan cedera parah yang akhirnya dia sampai meninggal. Ini hal yang harus kalian ingat ya, karena nanti akan ujung di sana. Argumen dari keluarga Juliana ini bilang kalau pun Juliana tetap stay, tidak bergerak di tempat itu, Juliana pun tidak bisa dijangkau oleh tim SAR karena pada saat itu kali yang ada tuh cuma 150 meter, sedangkan kan dia tadi 220 meter. Jadi aku scroll back lah tuh, aku tonton ulang di salah satu TV show yang dimana si tour guide yaitu Mas Ali Mustafa menjelaskan kalau bagaimana talinya itu datang. Di hari pertama talinya datang 200 meter, yaitu kalau misalkan kalian lihat banyak banget footage di mana Mas Ali itu berusaha merescue Juliana pakai tali 200 meter itu. Tapi nggak cukup kan, terus ada lagi hari kedua datang lagi 100 meter tali. Di podcastnya Mas Densu, Mas Ali Mustafa itu bilang kalau Juliana jatuh jam 5:30, just 5:30. Di situ Mas Ali langsung ngasih tahu tempat kerjanya. Kemudian jam 7 pagi ada footage dari pendaki asal Malaysia. Kemudian 2 jam 23 menit setelahnya, tim Basarnas baru menerima laporan dari Taman Nasional. Berarti jam 9 pagi. Nah, ini argumen dari si keluarga Juliana Marinsnya juga. Kenapa 2 jam 23 menit baru dikabarkan ke tim SAR. Ini BTW aku ambil semua dari podcast-podcastnya ya. Jadi kalian bisa cek sendiri, aku nggak ngada-ngada. Cuma kesimpulannya bisa let me know di komen. Jam 9.30, tim SAR baru bergerak dari Taman Nasional ke Sembalun. Perjalanan mereka itu 1,5 jam dari Selong ke Sembalun. Dan di sini ada 6 orang. Tim pertama bergerak membawa vertical rescue ke atas. Jam 11.15, tim SAR baru bergerak dari Bukit 3, di drop pakai mobil. Dan tim SAR baru sampai sana jam 18.30 sampai Punggungan. Mereka di sana itu nunggu teman koordinasi, cek kondisi, pasang angkor, briefing, dan malam itu juga Bang Samsul langsung turun ke titik terakhir foto footage dari drone tadi. Bang Samsul menemukan tracking pole sama senternya
Juliana. Tapi Bang Samsul tidak menemukan Juliana. Orangnya di nggak sana. ada, Dia hilang. berusaha manggil-manggil Juliana tapi Juliana gak nyaut. Dan di situ Bang Samsul bilang kalau mungkin korban melakukan pergerakan karena kan tiap orang beda-beda surviving skillnya. Padahal Bang Samsul bilang kalau posisi itu tuh sebenarnya aman, tekungan yang aman sebenarnya. Dan katanya kalau misalkan Juliana tidak berpindah, sebenarnya Juliana bisa di save pas itu. Gak akan jatuh Jadi lagi di kan? hari pertama OTW kedua, Bang Samsul melakukan flying camp di mana dia menginap di tebing sendirian. Terus dia bilang besok pagi lagi dia akan melanjutkan rescue karena sudah malam. Kemudian besok pagi dini hari dia kembali mencari tapi tidak ada. Jadi dia balik lagi ke atas sampai di punggungan ada pendaki yang menawarkan drone-nya. Jadi itu drone disisir lagi tuh dari atas ke bawah, disisir lagi tapi waktu itu pas banget baterainya habis jadi nggak bisa. Anyway mereka nunggu tim SAR punya drone. Dan di hari kedua mereka tidak bisa cari pakai drone dari tim SAR karena cuacanya jelek, foggy. Hari ketiga ketemu pakai drone dari Basarnas tapi korban sudah tidak bergerak. Akhirnya proses evakuasi mulai, ada 7 orang turun. 400 meter itu ada 3 orang, Mas Gunawan, Mas Randi, sama Mas Sofi dari Unistar dan dari Damkar. Di 600 meter ada Mas Kapit, Mas Tio, Mas Samsul, dan Mas Agam. Mas Samsul, mereka itu sampai hari keempat tapi di malam, jadi mereka tidak berani melakukan evakuasi karena kondisi medan yang sangat tidak baik, yaitu batuan lepas. Baru besok paginya mereka melakukan evakuasi dan total butuh 5 hari 4 malam. Semua ada potensi gugatan internasional dan kompensasi untuk keluarganya Juliana. Kompensasi ujung-ujungnya Jadi paling. keluarganya Juliana bisa menggugat Taman Nasional atau pihak Basarnas. Karena juga bisa menuntut pemerintahan Indonesia secara moral dan material. Menurut kalian apakah ini ada kelalaian evakuasi dari pihak Indonesia atau memang Juliana sendiri juga butuh tanggung jawab atas dirinya sendiri? Di tengah kisah duka Rinjani, Di lapangan kayak gitu. muncul kabar terbaru membuka lapisan baru dari tragedi itu. Tim forensik Brazil menyatakan bahwa Juliana ternyata bertahan hingga 32 jam setelah jatuhnya. Awal periode panjang yang mengguncang nurani. Sementara versi sebelumnya estimasi 10-15 menit atau 20 menitan setelah benturan, hasil dari otopsi di Indonesia. Perbedaan ini tak berarti saling bantah. Sebaliknya ini panggilan untuk kita bersama untuk lebih jeli, lebih adil, dan lebih berempati terhadap fakta dan juga keluarga korban. Karena setiap menit itulah waktu kemanusiaan dan keadilan diuji. Waktu di mana keluarga berharap tidak ada yang terlewatkan. 2 otopsi, 1 tragedi, dan 1 tujuan. Menemukan kebenaran. Tanpa menyalahkan, tapi untuk menghormati. Biarlah perbedaan data ini menyatukan, bukan memecah belahkan. Sebagai pengingat bahwa dalam setiap keheningan ada suara kemanusiaan yang menuntut kejelasan. Nikmati saja perjalanannya dengan penuh hormat pada yang telah pergi. Ya sebenarnya dari kedua hasil otopsi itu nggak ada perbedaan. Karena tim otopsi Indonesia mengatakan bahwa 20 menit setelah benturan. Benturan sejak kapan kan tidak diceritakan juga. Setelah jatuh yang keberapa tidak diceritakan. Kemudian otopsi di Brasil juga mengatakan 15 menit setelah benturan yang parah itulah kemudian dia meninggal dunia. Itu yang terjadi. Selama evakuasi sebenarnya kalau semisal Juliana Marins tidak berpindah, mungkin saja Juliana Marins masih bisa dievakuasi teman-teman. Karena Juliana Marins berpindah tempat. Dan ketika itu dikatakan tadi Mas Samsul turun ke bawah, tidak dilihat Juliana Marins, dia berpindah tempat. Juliana ini sudah berpindah tempat. Dan waktu itu memang keadaannya sudah gelap. Jadi makanya diteruskan besok pagi dengan cuaca yang lebih bagus, lebih cerah, lebih terang kan. Maka ditunggulah besok. Karena tentu saja ya seorang penyelamat juga tidak mau mengambil resiko yang berbahaya kalau dia melakukan penyelamatan malam hari. Kalau sebenarnya Juliana Marins itu berada di tempat di cekungan itu, ya mungkin saja Allah alam teman-teman ya masih bisa diselamatkan. Ya mungkin insting Juliana Marins untuk menyelamatkan diri, dia bergerak ke sana kemari agar dia bisa dilihat oleh tim penolong. Akhirnya malah dia terperosok lebih dalam lagi ke jurang yang lebih dalam. Ya. Sebenarnya kalau dilihat dari kelalaian teman-teman ya, apa kelalaian? Karena semuanya butuh koordinasi. Dari bawah ke atas butuh namanya musyawarah, koordinasi, briefing dan lain sebagainya. Tidak bisa kita langsung ke sana dengan serta-merta. Tetapi saya tidak akan membenarkan semuanya teman-teman. Saya katakan bahwa semuanya ada di tahap dimana ada kekeliruan juga. Jadi semuanya harus introspeksi diri. Kemudian yang paling penting adalah memodernisasi semua peralatan. Dan saya harap keluarga Juliana juga legowo teman-teman ya. Legowo. Karena memang kejadiannya seperti itu.
Dan toh kalau mereka ingin menuntut ke PBB, ke lembaga hak asasi manusia, silakan saja. Tentu saja Indonesia juga pasti akan menghadapi. Dan itu tuntutan itu bukan dari pemerintah Brasil, teman-teman, tetapi keluarga Juliana Marins dengan timnya, dengan kuasa hukumnya, ya, bukan dari pemerintah Brasil. Terbukti pemerintah Brasil juga adem-adem saja kan, tidak ada gejolak apapun. Bahkan Prabowo dan juga Presiden Brasil bertemu di KTT BRICS. Dan silakan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian.